Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ancaman demokrasi, mahasiswa Solo gelar aksi tolak politik dinasti. Rekomendasi PDIP yang diserahkan kepada anak Presiden RI, Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah, menuai kritik dari kalangan mahasiswa di kota tersebut. Mereka memandang dipilihnya Gibran sebagai bakal calon wali kota Solo itu sebagai ancaman bagi demokrasi, karena diduga memicu terbentuknya dinasti politik. Isu dinasti politik ini menjadi tema aksi Kamisan ke-73 yang digelar di Lingkar Geladak Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 23 Juli yang lalu. Di samping minim rekam jejak di kancah politik, mereka memandang status Gibran sebagai putra sulung Jokowi menjadi persoalan tersendiri. Ini jelas menjadi ancaman bagi demokrasi, tidak hanya di Solo tetapi secara nasional, kata salah satu aktivis Kamisan, Laras, usai aksi yang diikuti sekitar 50 mahasiswa tersebut. Mereka menduga rekomendasi dari DPP PDIP untuk Gibran tak lepas dari campur tangan kekuasaan. Apalagi sehari sebelum diumumkan, Presiden Jokowi memanggil pesaing Gibran dalam perebutan rekomendasi dari PDIP yaitu Ahmad Purnomo. Era reformasi, lanjut Laras, seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang untuk terjun di kancah politik. Politik dinasti bakal membuat bibit-bibit politisi potensial menjadi layu. Apalagi banyak partai yang gagal berkompetisi karena terjegal aturan angka ambang batas dalam pemilu. Akhirnya hanya mereka yang punya hubungan dengan kekuasaan dan pemodal yang bisa berpolitik. Sangat tidak mungkin menandingi Gibran. Purnomo yang sudah mendapat dukungan dari akar rumput PDIP Solo saja harus kalah dengan relasi kuasa. Purnomo sendiri oleh DPC PDIP Surakarta telah didaulat menjadi penasihat tim pemenangan Gibran Rakabuming dan Teguh Prakoso dalam Pilkada Kota Solo. Di sisi lain, para peserta Kamisan Solo juga mencoba menggugah pola pikir masyarakat yang diduga masih terjebak dengan pola pikir feodal, sehingga memandang pencalonan Gibran sebagai hal yang lumrah. Langkah konkretnya, jelas kita mengkampanyekan kesadaran politik di masyarakat. Tidak harus terjun langsung, minimal rakyat sipil harus paham dengan politik tanah air. Aksi Kamisan sendiri merupakan agenda rutin setiap Kamis sore yang diikuti sejumlah aktivis mahasiswa Solo. Umumnya aksi tersebut mengangkat isu-isu lokal yang kurang mendapat perhatian publik. Laras menjelaskan tema politik dinasti dipilih untuk aksi kali ini karena mereka menilai pencalonan Gibran akan menjadi masalah ke depan. Sebelumnya, pada pengumuman gelombang kedua, DPP PDIP salah satunya memutuskan mengusung putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilkada Kota Solo sebagai bakal calon wali kota. Dalam Pilwalkot nanti, Gibran yang dipasangkan dengan anggota DPRD Solo, Teguh Prakoso, diduga akan bersaing melawan kotak kosong. Wajah Presiden Joko Widodo akan malu jika putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakoso hanya melawan kotak kosong di Pilkada Solo 2020. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago mengurai dua pandangan jika nanti Gibran Teguh tidak memiliki lawan alias berhadapan dengan kotak kosong. Andai pasangan yang sudah mendapat rekomendasi PDIP ini kalah, maka Jokowi tidak akan kuasa menahan malu di hadapan publik. Apa jadinya nanti kalau kotak kosong mengalahkan Gibran? Mau ditaruh di mana muka presiden? Ucap Pangi Syarwi Caniago. Bahkan kata Pangi, jika menang pun publik akan mencurigai macam-macam atas kemenangan melawan kotak kosong. Kalau menang juga dicurigai macam-macam seperti ada upaya kuat intervensi, abuse of power, dan pemilu yang berjalan tidak normal karena ada kata kunci pokoknya Gibran harus menang dengan cara apapun. Jadi saya ingin katakan seperti buah si malakama. Meskipun begitu, Pangi pun memprediksi Gibran Teguh akan memenangkan Pilkada Solo 2020 karena dinilai tidak akan mungkin ada yang berani melawan anak presiden. Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengakui bahwa kecewa dengan turunnya rekomendasi pada Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso. Pasalnya hasil yang keluar tidak sesuai dengan usulan nama yang diajukan oleh DPC PDIP Solo. Kalau ditanya kecewa atau tidak, ya kecewa. Kami kan sudah menjalankan aturan partai sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2017, ucap Rudi.
Sebagai informasi, Rudi telah mengajukan nama Ahmad Purnomo dan Teguh Prakoso untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Namun ternyata rekomendasi dari partai berlambang kepala banteng ini malah turun untuk nama Gibran Rakabuming dan Teguh Prakoso. Rudi merasa dirinya tidak mempunyai harga diri karena rekomendasi yang turun tidak sesuai dengan nama yang diajukan. Seolah-olah tidak ada harga dirinya. Sebab semua yang sudah kita rumuskan tidak ada nilainya, karena yang diberi rekomendasi adalah Gibran Teguh, padahal kami usulkan Purnomo Teguh. Namun Rudi menekankan bahwa semua keputusan sudah menjadi hak prerogatif dari Ketum PDIP Megawati, sehingga apapun keputusan Ketua Umum, kader partai wajib melaksanakan dan memenangkan. Kultur demokrasi pun dihancurkan oleh oligarki partai politik. Ahmad Purnomo yang didukung oleh arus bawah partai dan kemudian dilibas oleh keputusan atas bahwa partai harus mendukung putra mahkota Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo. Purnomo pun secara terang-terangan diundang ke istana. Tawaran jabatan pun diberikan sebagai kompensasi dari kursi tersebut. Peristiwa ini menggambarkan oligarki yang dominan dari partai politik yang menjadi pembunuh demokrasi. Benar bahwa proses yang terjadi adalah masalah internal dan kewenangan partai itu sendiri. Akan tetapi mengingat partai politik adalah institusi dari suatu negara demokrasi, maka pembuldoseran adalah perusakan kultur politik demokratis dalam sistem politik. Khusus Purnomo hanya satu contoh dari penghancuran demokrasi pada partai politik. Realitasnya adalah hampir di semua partai politik yang ada di Indonesia tidak demokratis. Penentuan pimpinan partai di tingkat bawah, proses pencalekan hingga penetapan calon kepala daerah yang diajukan oleh partai seluruhnya ditentukan oleh pimpinan tingkat atas. Ketua Umum DPP sangat berkuasa. Oligarki atau otoritarian berjalan pada partai politik. Akibatnya partai politik kehilangan fungsi yang semestinya sebagai sarana pendidikan politik, sosialisasi politik, artikulasi politik maupun agregasi politik. Ia hanya mampu melakukan fungsi rekrutmen dan mempengaruhi kebijakan politik. Itu pun untuk memenuhi kepentingan politik dirinya sendiri. Berbagai kebijakan rezim yang tidak pro rakyat bahkan membuat kesusahan dan kegaduhan pada rakyat tak bisa dipisahkan dari perilaku politik partai politik yang memang tidak pro rakyat. Partai yang lebih berkhidmat pada kekuasaan atau elit. Demokrasi hanya menjadi slogan bahkan bualan. Repotnya, ketika sistem politik yang dibangun oleh korporatokrasi, maka persoalan kapital menjadi dominan. Untuk menjadi ketua partai di tingkat pusat maupun daerah, menjadi calon anggota legislatif, jadi ataupun untuk diusung sebagai calon kepala daerah, maka faktor modal atau uang itu sangat menentukan. Pemilik modal dapat ikut pula berjudi untuk jabatan-jabatan politik yang tersedia. Reformasi tidak membuat perilaku partai politik lebih baik. Partai politik tidak terreformasi, justru semakin lebih doyan materi. Korupsi di lingkungan parpol juga termasuk tinggi, menyaingi birokrasi. Perjuangan untuk menjadikan menteri atau jabatan di perusahaan milik negara juga bagian dari upaya penggemukan partai. Artinya menjadi mesin korupsi. Kembali ke kasus Ahmad Purnomo dan Gibran yang didukung oleh hampir semua partai politik, merupakan gambaran dari hancurnya demokrasi oleh partai politik. Seorang figur yang semua tahu kualitas politiknya karena anak presiden, maka support politiknya menjadi luar biasa. Sumbernya tak lain adalah oligarki, otokrasi atau ketumkrasi. Wajah Presiden Joko Widodo akan malu jika putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakoso hanya melawan kotak kosong di Pilkada Solo 2020. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago mengurai dua pandangan jika nanti Gibran Teguh tidak memiliki lawan alias berhadapan dengan kotak kosong. Andai pasangan yang sudah mendapat rekomendasi PDIP ini kalah, maka Jokowi tidak akan kuasa menahan malu di hadapan publik. Apa jadinya nanti kalau kotak kosong mengalahkan Gibran? Mau ditaruh di mana muka presiden? Ucap Pangi Syarwi Caniago. Bahkan kata Pangi, jika menang pun publik akan mencurigai macam-macam atas kemenangan melawan kotak kosong. Kalau menang juga dicurigai macam-macam seperti ada upaya kuat intervensi, abuse of power dan pemilu yang berjalan tidak normal karena ada kata kunci pokoknya Gibran harus menang dengan cara apapun.
Jadi saya ingin katakan seperti buah si malakama. Meskipun begitu, Pangi pun memprediksi Gibran Teguh akan memenangkan Pilkada Solo 2020 karena dinilai tidak akan mungkin ada yang berani melawan anak presiden.